Oke, para Vitor, kembali lagi di channel saya, di channel Sanju Tobing. Ya, lama tidak berjumpa, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya para Vitor ya, supaya kalian terus bisa belajar untuk meracik parlay. Karena malam ini saya bukan memprediksi bola untuk kemenangan parlay ya, tapi untuk mempelajari odds dan berbagai macam cara untuk bisa mempermudah kita untuk JP pastinya para Vitor. Ya, karena ini sudah terbukti ya, di malam ini ya, saya sudah membuktikannya dan saya mempelajarinya selama 2 hari. Dan nyata itu terbukti hasilnya ada di sini. Win-win-win-win pool ya, para parameter 5 tim. Ya, yang baru bergabung di channel saya jangan lupa dibantu like, subscribe, komennya untuk memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya tentunya para betor. Tidak bosan-bosannya saya akan selalu memberikan yang terbaik bagi kalian semua para betor setia saya. Ya, langsung saja saya memprediksinya ya. Oke. Ya, di mana di sini saya memprediksi ya, di mana di sini ada memprediksi tentang odds ya, di mana di sini saya sudah mencatat dan saya sudah men-screenshot ya sebelum pertandingan ini bermain karena tekad saya sudah bulat ya untuk mempelajarinya. Ya, dari partai pertama ini ada di Liga Finlandia ya antara PJS Panta menghadapi Ilves dan Vere, di mana di sini dia memberikan fine 22 seperempat, 2,5 dan fine 2 dengan over under di 3,5 ya, 33 seperempat dan 33 perempat. Ya, saya melihat di sini dari pertandingan ini 3 kotak ya. Tapi sebelumnya saya mau menunjukkan di friendly, saya lebih utama di friendly tadi ya, lebih utama di satu kotak ini. Cuman saya menyamakan di oddsnya. Dia di sini 22 seperempat, dia memberikan oddsnya 187 para betor. Ya, dengan 2,5 dia 2,12 dan di angka pain 2 per 2 dia lebih kecil lagi para betor ya. Dia di angka odds 163 dan di mana di sini hasilnya ya, hasilnya di sini dia 04 hasilnya. Ya, di mana di sini hasilnya 04. Luar biasa. Makanya odds yang mau saya sampaikan di sini ya para betor ya. Odds yang mau saya sampaikan di sini ini odds di angka 187 sangat kecil ya, di 22 seperempat dan di angka per 2 dia lebih kecil lagi. Oke, kita kembali ke Liga Kosaka Cup in Afrika ya, para betor ya. Di mana di sini ada Eswatini menghadapi Botswana ya. Di mana di sini dia memberikan poin seperempat dan operandannya berada di oper 1,3 perempat ya. Di mana di sini hasilnya ya. Hasilnya di sini dia Botswana skornya 0,1 ya. Di mana di sini hasilnya 0,1 untuk kemenangan Botswana, walaupun tadi di sini dia memberikan poin seperempatnya, oddsnya dia agak tidak terlalu besar juga 196 dengan, tapi kita melihat di opernya di 1,3 perempat dia sangat kecil ya. Diperkirakan ini partai imbang lah ya para betor ya. Makanya di sini kalau kita mengambil di over under saya rasa aman ya, karena diperkirakan dia cuma ngasih seperempat dan itu diperkirakan sangat alot, terbukti. Ya, di partai keduanya di Saudi Arabia dan Namibia ya para betor ya. Ya, di mana di sini South Africa dia memberikan poin 1, sementara Namibia ya, Namibia kecil sekali 171 ya. Dan over undernya berada di over 2 ya, dan over 2 187 dan 189 ini diperkirakan ini bisa imbang dengan jumlah gol over 2, tidak bisa lebih ya. Sementara memberikan poin 1 ini terlalu besar karena dia terlalu kecil, tidak seimbang dengan 171. Dan hasilnya kita melihat di sini hasilnya dia satu sama. Ini sudah saya pelajarin ya. Hasilnya satu sama. Namibia menahan 1 dan hasilnya satu sama ya. Kita kembali ke match ketiga, di mana di sini antara Slovan Liberec
menghadapi Varsdorp di friendly ya. Saya fokusnya tadi di satu kotak ini. Dimana di sini over undernya juga kecil loh di 3,5 dengan odds 179 dan dia memberikan poin 1/3/4 juga kecil oddnya 175 ya parameter ya. Dan angka kemenangan winnya juga kecil sekali ya. Tapi kalau menahan 199 terlalu besar, sama menahan di under juga 195. Kita lihat ya hasilnya. Hasilnya di sini 4-0. Slovan Liberec membantai Varsdorp dengan skor 4-0. Ya, kita melihat tadi dengan odds tadi masuk ya. Karena oddsnya kecil di 1/3/4 memberikan 1/3/4 dan oddsnya 175 kecil dibandingkan 199. Berarti diperkirakan itu memang bisa sampai 2 atau 3 dan ternyata betul. Dan opernya juga dapat loh parameter 179 kecil ya. Terbukti ya, ini satu kotak ya, pukul satu kotak. Saya fokusnya di sini ya. Dan di partai kedua, Warta Ponans menghadapi Pogoń Szczecin ini memberikan poin 1/4 ya. Dengan over under 2/3/4 ini oddsnya sama 50-50 ya. Ini saya bingung di situ ya sebelumnya ya. Tapi hasilnya kita lihat dan hasilnya Warta Ponan ya, dia diberikan poin 1/4 sama Pogoń. Terbukti parameter ya, dia membantai dengan skor 3-0. Tapi untuk di over undernya ini kita ragu tadi ya, karena dia di sini over undernya memberikan 2/3/4 ya. Karena kalau kita menahan atau ya ragu ya, tapi kita lebih fokus ke handicapnya itu kecil ya, memberikan poin 1/4, tapi overnya besar ya di tengah-tengah. Makanya di sini terbukti ya, di odds yang kecil ini itu bisa masuk. Di partai selanjutnya ada Jeglich Sosnowiec menghadapi Polonia Boton. Ya, di sini Jeglich Sosnowiec dengan Polonia Boton, dia ini lebih kecil lagi parameter ya, 169. Dia memberikan pur 1 dengan odds 169, tapi di over undernya di 3/3/4 sangat besar ya, oddsnya 2, tapi di undernya 1/3/4 ini fix parameter ya. Ya, memberikan poin 1, tapi dia cuman tidak rakus ya, mungkin tidak sampai lebih dari 3 ya. Tapi hasilnya kita lihat ya parameter ya, dimana di sini ya Jeglich Sosnowiec membantai 2-0 dan di undernya juga masuk. Ya, ini odds-odds yang sederhana tapi bisa profit ya parameter ya. Langsung yang di partai selanjutnya, di mana di sini antara Teplice menghadapi Victoria Plzen. Ya, di mana di sini Teplice memberikan poin 1 dengan over under berada di over 3,5, tidak sampai odds 2 dia ya. Di 191, tapi untuk memberikan poin satunya kecil. Ya, hasilnya di sini dia 21 ya, tapi di undernya tadi untuk over undernya berada di over 3,5, menahan dapat ya. Tapi di sini sepertinya dia 21 skornya dan dia tidak menang ya kalau kita taruhan, cuman draw ya. Padahal di sini 166 harusnya fix ya. Mungkin karena pengaruh dia bermain netral ya, bukan di kandangnya ya. Bisa jadi ya parameter ya. Di partai selanjutnya, tapi untuk oddsnya masuk lah Teplice ya, memberikan poin 1 dengan over undernya kita mengambil di under masuk ya di 183 kecil ya. Di partai selanjutnya Pokaska Bystrica menghadapi MSK Lika memberikan poin setengah odds 82 dengan menahan 192. Over under di 3, ini undernya kecil 179, sementara overnya 195. Ya, di sini untuk Skalika memberikan poin setengah dengan over under 3 dan 179 parameter. Ya, 179 kecil ya. Dan di sini hasilnya ya kita melihat ya terbukti Skalika menang 1-0 dan undernya masuk parameter. Ini simple ya. Di friendly ini kita bisa jadi gambaran dengan satu kotak ya. Saya fokus sekali di sini. Makanya ini fix ya. Odds begini nih gampang, tapi kita membuatnya jadi repot dengan mempelajari. Sebenarnya ini gampang ya. Cuman kembali lagi kita harus fokus di odds. Kadang odds itu bisa berubah setiap
menit ya. Untuk selanjutnya di partai Rus Corso menghadapi Hunik Krakau ya. Di mana dia di sini memberikan poin 2 dengan odds 199 dengan menahan itu kecil 179 dengan over under di 3,5 itu besar ya 199 tapi menahan 177 parameter. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ya, di sini Rus Krosko ya, dia memberikan poin 2 menahan kecil 179 dan undernya juga kecil. Hasilnya kita melihat di sini ya, parameter satu sama fix ya. Ini odds begini ini gampang ya kalau kita mempelajari, tapi harus fix, itu tidak berubah. Kadang para BO ini setiap detik berkedap-kedip ya untuk odds itu ya parameter ya. Ini fix ya, ini simple tapi luar biasa ini ya. Di mana di sini untuk partai selanjutnya antara Radomiak Radom menghadapi GKS TC, di mana di sini Radomiak Radom memberikan poin 3/4 ya. Sementara menahan di 187, sementara di over 3 ya, itu menahan under 181 parameter. Dan di mana di sini hasilnya ya, hasilnya di sini 0,1 yang memberikan pahin malah ke bantai, dan di over undernya fix ya, di under 3 karena oddsnya kecil ya. Luar biasa untuk pelajaran-pelajaran simple seperti ini, tapi masuk ya, bisa profit ya. Untuk di match berikutnya ada di Slack Wroclaw menghadapi KKS Kalis, di mana di sini Slack Wroclaw memberikan poin 3/4 odds 179 menahan 199 ya, dengan over under 3 odds 191, undernya 185. Ya, di mana di sini untuk Slack Wroclaw memberikan poin 3/4 odds 179 ya, dengan over under berada di over 3, tapi di overnya ini di sini meleset ya, menahan ya, tapi kita pasti fokus ke odds yang paling kecil pastinya, memberikan poin 3/4 karena hasilnya di antara kedua tim ya, di mana di sini 3-2 untuk kemenangan Slack Wroclaw, memberikan poin 3/4 dapat separuh ya, tapi odds yang paling terkecil kita lebih fokus ke situ, masih masuk ya parameter. Di mana di partai selanjutnya ada antara Copenhagen ya menghadapi Skillbox ya, di mana sini Copenhagen memberikan poin 3/4 dengan odds 183 menahan 195, over under 195 untuk over, 181 untuk di undernya ya, di mana di situ untuk Copenhagen ya, Copenhagen menghadapi Skillbox ya, kemenangan untuk Copenhagen 2-1 ya parameter ya. Kemenangannya untuk 2-1, dia memberikan poin 3/4 masuk ya 183, dan di undernya seri ya. Karena ini kecil juga ya, tapi masuk lah. Untuk kita lebih fokus antara kedua tim ini, lebih fokus ke handicap karena memberikan poin 3/4. Untuk partai selanjutnya ada di Lux Lodge menghadapi GKS Katowice, di mana di sini memberikan poin setengah luar biasa besar 191 menahan 187, over under di 23/4 ya. Ini 185 menahan over undernya di under 191 ya. Ya, di mana di sini untuk kemenangan Laxlot, dia kemenangannya 1-0 ya. Dia memberikan poin setengah, tapi di sini meleset ya untuk yang satu ini jauh ya. Menahannya kecil 87, di opernya juga kecil 85. Ini sepertinya berubah ya. Mungkin oddsnya berubah ya, secepat itu ya. Di mana di selanjutnya antara Denmark menghadapi Spanyol Women ya, parameter plan di mana di sini Women memberikan poin 1/3/4 ya, dengan over undernya berada di 3/3/4, dan ini juga meleset ya, karena ini mungkin berubah ya parameter ya, karena hasilnya di mana di situ skornya 2-0 ya untuk kemenangan Spanyol Women ya, di mana di situ kemenangan Spanyol Women mungkin berubah harusnya ya parameter ya, karena
setiap saat bisa berubah, berapa detik berubah. Ya dimana di sini Swiss partai selanjutnya antara Swiss menghadapi Maroko di friendly woman, dimana dia memberikan pen 1,5. Oddsnya luar biasa besar ya, 201 menahan 177 di Maroko, sementara over under berada di over 3 ya. Undernya 182. Ya hasilnya di sini untuk Maroko ya. Ini fix ya para betor ya, menahan di 177 kecil sekali. Dan di over undernya menahan di 182 masuk ya. Karena hasilnya di mana antara kedua tim ini cuma menghasilkan dengan skor 0-0. Ya, ini sederhana tapi masuk. Ya, untuk di partai selanjutnya ada di Liga Latvia antara Daugavpils menghadapi Supernova, di mana di sini memberikan pen 1,3/4, oddsnya kecil 177, sementara di over undernya juga besar ya di 3,5, undernya 174. Ya ini diperkirakan dia tidak bisa membobol ya untuk Hue ya. Kita lihat hasilnya ya parameter ya di Liga Latvia. Ya fix sekali ya parameter ya. Dia memberikan pen 1,5 dengan odds 177 dan undernya 174 hasilnya. Ya kita lihat hasilnya. Ini masuk ya. Dari beberapa tim yang salah. Hasilnya 2-0. Under masuk. Handicap juga masuk dengan skor 2-0. Luar biasa. Ya di partai selanjutnya ya. Kita melihat ada partai terakhir antara Al Faisal menghadapi Al Ahly, di mana di sini Al Faisal memberikan pen 1,3/4 dengan odds 194, menahan 184. Over undernya ini 50-50 ya parameter ya. Di 2,3/4, 189 dan 187. Beda cuma 2 angka, 87, 88 dan 89. Ya, pastinya di partai ini kalau memang ragu di skip aja ya, tapi hasilnya ya kita melihat ya terbukti ya Al Faisal ini 50-50 ya. Ini meragukan ya karena oddsnya juga tidak ada yang terlalu menonjol, tidak jauh berbeda. Over undernya juga ya. Dan selisihnya juga di handicap juga tidak, selisihnya jauh berbeda karena hasilnya 3-1 ya parameter ya. Ya, untuk over undernya tadi bisa ke atas bisa under, tapi di sini over luar biasa. Makanya di skip aja kalau ada yang begini, lebih fokus yang lebih menonjol untuk handicap seperti Swiss memberikan pen 1,5, 177 menahan ya, seperti Jagleb Sosnowic memberikan pain 1 odds 169, seperti Slopan Liberec memberikan pain 1,3/4 odds 175, saya ulangi, seperti Nabibia ya diberi power 1 oddsnya 171 ya, dan menahan over undernya 50-50. Untuk yang ya ini Ilves Temper ya, Ilves Temper memberikan pen 2/4 or 187 ya. Luar biasa ya untuk prediksi-prediksi yang simple tapi bermanfaat dengan kolom 1 kotak, 2 kotak maupun yang 3 kotak. Tapi saya lebih enak yang di 1 kotak ya, karena dia tidak banyak pilihan dan fokus di situ ya. Karena saya sudah membuktikannya. Saya sudah membuktikannya dari ya ini tanggalnya masih baru ya, parameter ya. Di tanggal ini ya, di bulan ini dan di jam masih baru. Saya win pool ya dengan Portugal ya. Saya mengambil over odds 170 di Turku, saya mengambil handicap memberikan pen 3/4 odds 175. Di Jakiris ini saya ragu ya tadinya, tapi masuk pula dia di memberikan handicap 1,3/4 tadinya ya, karena sering berubah-berubah makanya saya ragu. Ini win udah pasti 100%, makanya saya ambil di win. Untuk di Argentina de Sarande ini 177 opernya masuk ya, karena untuk ya perbandingan odds yang saya sampaikan ya. Di Vargas saya mengambil di atas 3, dia di atas 3 masih 184 parameter. Makanya saya fix ya. Rupanya betul ya. Meledak ya dari 5 tim saya ini kan masuk parameter ya. Ya semoga
itu tadi gambaran-gambaran yang saya berikan ya kepada kalian ya, bisa bermanfaat ya, karena memang yang saya lihat dari pertandingan itu seperti Turku memberikan poin satu aja dia masih odds 82 ya, dan di Portugal dia di sini over undernya di full time-nya 87 sama ya, dan di babak pertama 181 kecil ya, makanya saya mengambil di over. Waktu itu ada pilihannya ada dua ya, ada dua, dan dia tiba-tiba berubah ya, makanya saya lebih fix di over ya untuk Portugal. Untuk di Jalkiris, ya ini bisa kalian lihat nih. Ya, Jalkiris saya ambil win ya. Padahal di sini oddsnya rendah loh, 175. Saya tidak berani memberikan poin 1,5. Tapi dia berubah-berubah, makanya saya ragu. Saya lebih fix ngambil di win. Ya, untuk di Arsenal Dasarandi, ya di sini saya lebih fokus ke over 2 ya. Karena di over 2,5 ini ada mengunci ya. Ini lain lagi ya odds yang saya pelajari, mungkin untuk di video selanjutnya ya. Karena odds 2,5 ini di 229 ini dia masih bisa naik loh overnya. Mungkin bisa di 23/4 karena berubah-berubah nih. Terakhir dia di atas 23/4 di atas. Sekarang di sini. Ya, makanya saya lebih fix di over 2 karena diperkirakan 2 gol ada dan terbukti hasilnya 2-1. Ya, luar biasa ya para better ya. Semoga kalian juga bisa. Dan di Vargas ya, saya mengambil di over juga ya. Ini berubah ya overnya. Karena pada saat saya melihat masih kecil ya untuk overnya ya. Di kepala 80 oddsnya. Dan di sini dia masih tinggi karena saya mengamati odds ya. Ya. Oke para better, itu tadi semoga membantu ya kalian di pelajaran yang lebih simpel, dan kalian harus serius dan kalian harus selalu mengamatin odds-odds yang sedang berganti setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Apalagi 1 jam sebelum bermain itu biasanya cepat berubah. Ya, oke para better, yang masih ragu boleh dicoba dan buktikan pasti masuk. Ini susah-susah gampang, tapi menurut saya gampang karena lebih baik kalian mengambil yang satu kotak lebih masuk ya. Oke para better, good job and good luck.